Eh, apa itu? Eh? Itu. Mana dia? Coba fokus kamera. Ini nih. Saya nggak lihat apa-apa Ini bagusnya batu ini nih. Ini nih. Itu kan ada kayak sampah-sampah ini nih. Berarti Mana sih dia? ini fokus arahkan energi pikiranmu ke arah handle ini nih. Ikuti cahaya handle saya. Tuh. Ih, gerak. Batu biasa ini ya. Tapi gerak, coba ini. Tar dulu. Jangan. Ih. Kayak mirip orang. Ih. Wah. Kuntilanak ini ya. Mak lampir ini ya. Mak lampir. Waduh. Jangan keras. Jangan. Ketika saya mematikan senter ini, perhatikan mukanya nih. Coba, kelihatan nggak? Mukanya yang mana ini ya? Ini nih. Astagfirullahaladzim. Mengerikan. Wadah asapnya juga nih ya. Itu dia makanya itu. La. Oke. Selalu ya bersama dengan Sanepa Channel selalu mengikuti dikir jalan itu. Yang penting kita selalu bahagia. Jadi selalu membangun kebahagiaan dalam diri kita. Betul Itulah. sekali. Teman-teman juga membiasakan diri untuk bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam perjalanan dikir jalan, dan mudah-mudahan kalian terhibur dengan konten hiburan ini yang selalu bisa bersahabat dengan alam. Dan juga selalu dinanti-nantikan sama para penonton. Itu dia, kita berusaha untuk membaca pitutur lembut dari semesta ini. Ini dinamakan namanya perjalanan tadabur alam atau dikir jalan. Dikir jalan terus di setiap tempat dan di setiap belaan napas, setiap detakan jantung. Jadi pada kesempatan kali ini ada sebuah goa di Kulon Progo ya, di balik gunung ini nih. Nah, itu yang menyimpan sebuah cerita samar-samar. Katanya itu ada makhluk jadi-jadian yang kerap menghadang orang di situ dan tinggal dalam goa itu. Ya, ini kan Ngeri juga loh. ya, saya juga takut, tetapi bagaimanapun kita harus berani supaya nanti tidak menjadi keraguan-raguan dalam seumur hidup kita. Ya. Yuk teman-teman, ke sana aja yuk. Luar biasa, ini memang perjalanan yang penuh dengan tantangan nih. Bayangin nih, kita naik sampai sana itu turun lagi, naik lagi, akhirnya lewat sini juga. Nah, ternyata yang dituju ada di sini, tapi akses satu-satunya ya ini, tidak ada yang lain. Oke ya, ini yang dimaksud guanya ya. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya seperti biasa kita lakukan ritual. Ya, ritual apaan? Norak? Bukan. Jadi ritual itu sebagai salam penghormatan kepada siapa? Kepada seluruh makhluknya Allah yang ada di sini. Itu bukan kepada setan, tapi kepada seluruh makhluknya Allah yang ternyata semua yang ada di sini juga ada dalam diri kita. Maksudnya seperti unsur tanah, unsur udara, api, angin, semuanya ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita mendoakan mereka, sama halnya mendoakan diri sendiri, seperti itu. Assalamualaikum. Kula nuwun punten campurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki area gua ini. Dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, lanjut. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Keren juga nih ya. Jadi kita ternyata di bawah tanah nih. Nih bayangin nih. Kita diuruk oleh gunungan ini. Di bawah pegunungan ini kita nanti akan bertelusur lebih dalam lagi ke sana. Nah, apakah kita akan menemukan sesuatu yang aneh
Atau kok seperti biasa saja kita bertemu dengan apa namanya itu pertapa, apakah kita akan bertemu dengan apa? Nah, yang di sini kita fokus kepada yang bertemu dengan ilmu, wawasan, pengetahuan yang dijabarkan di dalam gua ini. Kira-kira ilmu apa sih ya yang bikin penasaran kita itu? Nah ini. Tenang aja, nanti kita akan menemukan ilmunya. Nih, ternyata di dalam sana kita harus pegangan tali ini nih, ada talinya. Karena ini semakin dalam ke sana. Tetap hati-hati, waspada, kameramen, jangan sampai nanti terpeleset nih pegangan ini karena dalam ke sana. Ya jangan sampai lengah. Oke, Rahim. Ya ini nih. Iya. Dibiarkan aja. Iya iya. Biarkan buat tumbal aja. Iya. Oke, alhamdulillah. Nih. Tuh kan? Ini. Coba sini kameramen. Lihat sini nih. Wah, pelan-pelan ya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, iya sebagai penolongnya kita ini. Ya, ini tentu orang tua kita dulu ya. Leluhur-leluhur kita yang pernah kesini yang menyediakan tali ya. Ya tentu ya belum lama, paling beberapa tahun yang lalu ini, bukan dari nenek moyang. Namanya ciptaan orang ya tetap ada masanya. Ini kan sekitar berapa puluh tahun yang lalu ini, tapi tetap masih kokoh kok. Yuk, ini perhatikan dulu nuh. Kita ke bawah sana ya, entah berapa meter kedalamannya kita tidak tahu, tapi kita tetap nekat. Nekat apa? Nekat ngetepet dong ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wah, bisa nggak nih? Sebenarnya sih nggak bisa ini ya. Iya, cuma nekat aja ya. Karena disemangatin sama si Anu, langsung semangat ini ya. Ya iya, harus ada apanya, penyemangatnya ya. Siapa ini ya? Si Anu mungkin. Oke, alhamdulillah ya. Akhirnya kita nyampe juga di gua ini. Gua yang penuh cerita ya, penuh cerita-cerita yang ternyata di balik cerita-cerita itu ada manfaat yang dijabarkan. Makanya kita harus selalu berfokus yang baik-baik. Kalau kita selalu berfokusnya yang jelek-jelek ya kita sendiri yang terjerat akan gemerungsung gitu, ya kan? Yuk, untuk tetap senang. Tahu senang gak sih? Tahu senang gak sih? Wah, saya udah lupa gimana rasanya senang ini ya. Gimana nih ya? Jadi bedakan antara senang dan bahagia. Kalau senang itu bisa kita ciptakan sesaat, tapi kalau bahagia kita untuk selamanya bahagia. Maka tanamkan bahagia terus dalam diri kita, ya. Wah, perasaan senang sama sedih beda-beda tipis ini ya. Iya iya, cuma tipis tapi kita bisa mengkondisikan itu semua. Yuk. Ya, alhamdulillah. Wah, keren juga nih. Yuk. Ada yang pegangin ini ya. Untung ada talinya ini ya. Aduh, kameramen tuh ya. Oke, alhamdulillah. Ternyata nih ya, malam juga ini. Ya iya ke sana tuh, perhatikan tuh. Tuh, ke sana di arahnya ya. Kira-kira berani nggak? Berani nggak? Waduh, berani-beraniin aja nih ya. Ya kita udah terlanjur di sini. Alangkah baiknya kita tetap nekat untuk apa sih, nekat apaan? Emangnya apa yang ditakutkan di sini? Nah, justru itulah kita memasuki goa itu, kita belajar untuk melampaui rasa apa? Rasa takut. Ini untuk merefleksikan dalam kehidupan nyata supaya kita bisa melampaui rasa takut itu sendiri. Ketika kita mau berusaha apapun, kita jangan maksudnya jangan takut dulu. Tenang, lampaui rasa takut dan selalu akan menemukan suksesnya. Itu yang dimaksud. Ini belajar untuk melampaui rasa takut, ya. Oke? Ada pertanyaan, host. Apa tuh? Ada komen dari si Anu. Apa coba? Dia mimpi hilang. Maksudnya apa, host? Hilang apanya? Hah? Hilang apanya? Hilang
bilang apa ya? Mm-mm. HP-nya apa-apanya itu. Iya, oh gitu. Apa itu, Bos? Artinya akan hilang semua penderitaannya, hilang semua kesusahannya. Oke, seperti itu ya. Jadi mimpi itu kita artikan yang selalu yang positif. Jadi ketika barang kita hilang, itu akan hilang kesusahan kita, penderitaan kita. Mari kita fokus untuk membangun masa depan yang indah. Itu ya. Yuk. Ya itulah. Jadi ada bahasa-bahasa yang tersirat di sini. Termasuk ini di dalam gua ini, kalau kita mau mengamati bebatuan di sini, sebenarnya mereka itu bercerita kepada kita. Cuman kitanya dungu, ya. Kita dungu, tidak mau tahu dan bahkan selalu dilewatkan. Bercerita apa ya? Mari kita dengarkan baik-baik. Pitutur-pitutur dari semua sahabat-sahabat kita ini ya. Ada batu, ada semuanya itu berbicara, bercerita. Ya, yuk lah, mungkin ini hanya untuk orang-orang yang dewasa. Kalau anak-anak mungkin nyambung. Udah kumisan ini ya. Jadi bedakan antara dewasa dan orang tua ya. Jadi dewasa itu penalarannya, tapi kalau tua itu jasadnya. Tapi ini saya sedang bicara dengan orang tua apa dewasa nih? Bayi ada ini ya. Ya iya mungkin inilah. Mari kita belajar untuk selalu mendewasakan diri. Apa saja level kesadarannya ditambahkan, semakin naik, semakin dewasa, semakin lentur ya. Lentur itu ya tidak mudah untuk emosi, tidak mudah untuk menyimpulkan. Itu namanya dewasa. Nah, yuk. Jadi taruh egonya dulu ya. Egonya taruh dulu di bawah sana. Jadi nanti kita menjadi mendewasa. Waduh, ini ke bawah nih. Ada jurang. Bisa nggak? Berarti kita harus melalui jalur yang lain. Baik. Cara yang mudah-mudah, jangan mempersulit diri. Kadang-kadang itu kita mendapatkan kesusahan itu langsung putus asa. Nih, ada siapa nih? Ya, ternyata ada akses yang mudah, ya kan? Wong Tuhan saja mempermudah kita, kok kita mempersulit diri. Itu namanya. Oke. Alhamdulillah, lewat jalur yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillah. Oke. Nih, perhatikan apa namanya lokasi ini, biarkan kini di kontras yang terang ya, biar penonton tahu lokasi sebelah sini nih keadaannya. Wah, ini nih. Jadi ada dua jalur nih. Ada yang ke sana, ada yang ke sana, tuh, ya kan? Nah, ini sebagai penggambaran, tapi harus dimaknai dengan batin yang benar-benar lentur, biar paham. Maaf nanti ya, kalau belum paham, tidak nyandak dengan kalimat yang disampaikan, padahal kalimatnya mudah sekali. Ya, inikah yang namanya sanepa atau kias, karena semesta ini selalu memberikan bahasanya dengan kiasan untuk ditafsirkan kembali. Karena dunia ini bukan seutuhnya itu yang dimaksud. Kita harus memasuki dimensi yang lain, masuk lebih dalam supaya paham. Nih, ini yang dimaksud ada dua jalur nih ya. Ini ada goa yang melaju ke sana, ini, dan juga ada yang ke sana. Seperti yang kemarin juga, ada pintu surga dan pintu neraka. Pintu apa namanya neraka di sana, ini surga di sini. Ketika kita mau menutup pintu neraka, sudah otomatis pintu surga terbuka. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita mau tertutup pintu surganya, maka neraka akan terbuka. Terus arti lebih dalam apa? Ketika kita nyaman dalam kegembrungsungan, nyaman dalam membenci orang, itu namanya kita membuka pintu surga, pintu neraka. Lalu pintu surga akan tertutup. Untuk itu mari kita tutup pintu neraka saja. Udah ikhlas, lupakan mereka-mereka. Jangan membenci siapapun. Sudah otomatis kebahagiaan terbuka.
kebahagiaan itu surga akan terbuka. Nah, yuk fokus, yuk sini. Lanjut ke surga ya, ke kebahagiaan. Oke, kita menuju pintu surga ini. Kino, sudah ditutup belum? Nah, sudah ditutup belum pintu nerakanya? Paling pintu dapur udah ini ya. Ini kalau kita sudah membuka ini, sudah nerakanya tertutup otomatis. Krek, tutup. Jangan hiraukan apa gunjingan tetangga. Udah lupakan saja. Jadi sekarang mau masuk ke pintu surga. Iya, ke surga. Maksudnya apa? Ya tadi lentur ya. Selalu tanamkan kebahagiaan dalam diri kita. Raha ayam tentrem. Tuh. Salam lentur ya. Ya. Yuk. Apanya yang lentur ini ya? Coba kita lihat di sekeliling area gua ini dari apa namanya tekstur lorong-lorong dan sebagainya. Karena mungkin banyak penonton yang penasaran nih lokasinya yang unik nih, yang unik-unik ya. Jadi ini bukan gua biasa, tapi gua yang istimewa ya. Artinya istimewa ini masih alami, masih natural. Ini juga si Anu belum tentu mau ke sini. Iya, jarang orang ke sini masalahnya. Kenapa? Ya memang yang medannya yang susah, yang kotor dan juga rawan apa? Rawan longsor nih. Ini kan bebatuan ini kan hasil dari longsoran ini, ya. Makanya banyak orang ke sini tuh ketakutan. Makanya itu kita untuk melampaui rasa takut itu. Ayo. Wah, Kotor ini ya. iya kotor sangat. Ini komenan penonton ini ya. Ya, iya. Kotor semua ini ya. Ya iya. Ya, kita harus memakluminya karena belum tentu semua manusia itu pemahamannya sama. Ya, kadang juga mereka sudah terlanjur menginstal pemahaman yang lama itu. Jadi untuk meninggalkan pemahaman yang lama itu sangat susah. Nah, makanya itu kita saja nih yang paham saja maksudnya, yang mengerti, yang maksud. Tapi kalau yang belum maksud jangan usah. Seperti pohon, ya. Pohon kan akan selalu tumbuh sampai besar membang. Tapi kalau sudah nyaman dalam itu sampai tua pun nyaman seperti itu keadaannya. Kita selalu berevolusi mengganti kesadaran yang baru. Tanam lagi yang itu dibuang, tanam lagi yang baru bersemi. Nah, itu dong. Yuk. Wah. Apa ini? Kayak mirip kepala ayam. Mana ini? Ini kayak mirip kepala ayam. Ini maksudnya kayak ayam kalkun nih. Jadi memang banyak keunikan-keunikan yang tersirat di sini. Nah, tadi kembali kepada laptop ya. Kepada perjalanan dikir jalan. Dikir itu ingat itu eling itu sadar bahwa perjalanan ini sebenarnya itu bukan eksplor ya, bukan mencari lokasi-lokasi angker, tetapi inilah perjalanan dikir jalan terus ya. Jadi kita kadang-kadang itu selalu diingatkan oleh semesta ya, dari bahasanya, petiturnya. Dan tentu tadi contohnya tadi adalah adanya dua pintu yang mencontohkan adalah pintu surga dan neraka. Nah, pintu kegembrongsungan dan juga pintu kebahagiaan. Oke, lanjut lagi, yuk. Aduh, semakin dalam ini. Semakin kayak Ini film apa? Banyak sekali kotoran-kotoran sampah di sini nih. Iya. popoknya ya. Ya iya, nih mungkin ini sungai apa ya? Dialiri sungai dulunya gitu di atasnya atau bagaimana? Oke. Wah. Ini ya pintu lagi nih. Jadi sama ini yang sekarang berjejer nih. Ini pintu surga, itu pintu neraka ya. Tetapi kebanyakan orang memilih pintu nerakanya. Ya karena mungkin nyaman, di sana banyak temennya. Kebanyakan GP apa
ya. Ya iya, jadi tanpa menyadari orang-orang yang selalu bergaul dengan orang-orang yang isinya mengeluh, mereka akan nyaman dengan cerita-cerita keluhannya. Bahkan dia ikut bercerita mengeluh lagi. Dia saling lomba-lomba cerita keluhannya masing-masing. Jadi itu namanya nyaman, ya. Dan nyaman itu sama halnya meminta hal itu terjadi lagi. Itu tidak sadarinya. Makanya yuk kita mencari teman-teman yang selalu optimis supaya berkembang hidupannya. Yuk. Jadi bergaul itu juga penting ya. Ya, sangat penting, sangat. Kalau kita bergaulnya memilih yang isinya itu meminta-minta, mengeluh, mentalnya mental apa ya, ngemis gampangnya ya susah. Kehidupannya akan terinstal menjadi orang-orang yang selalunya meminta-minta gitu. Oke, yuk. Alhamdulillah. Wah, yang ini beda nih. Perhatikan nih, ada apa nih? Seolah-olah bendungan nih. Bendungan. Jadi gua ini ternyata dibendung nih. Seperti bendungan apa ini? Bendungan Cirata. Iya, mungkin ini dibendung ini supaya air nanti di sini airnya ngumpul di sini ya. Jadi akhirnya di sana tidak terjadi banjir dan juga banyak makna yang tersimpan. Nah, dari bendungan yang terlihat di sini, kita artikan kita supaya bisa membendung amarah kita, membendung emosi kita, membendung kegembrungsungan yang ada. Supaya apa? Kebahagiaanlah yang diizinkan untuk mengalir. Kebahagiaan yang diizinkan untuk selalu mengalir sehingga bening. Bening airnya, bening batinnya. Itu yang dimaksud. Oke, yuk. Ngetepet nih. Waduh. Keren juga ya guanya ya. Jadi banyak cerita-cerita di sini di dalam bebatuan yang seperti saya sampaikan tadi ya adalah batu-batu ini berbicara ya. Bebatuan berbicara, tanah berbicara, pepohonan berbicara dan semuanya berbicara gitu. Mari kita dengarkan cerita-cerita mereka. Ih, makasih aja yuk. Kita ada aksesnya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, iya, bisa nggak? Oh, luar biasa. Kira-kira kalian kalau diajak ke sini mau nggak nih? Diajak ke lokasi seperti ini adanya nih. Boro-boro mau ke sini ya. Disuruh nonton sampai habis aja nggak mau. Ya mungkin belum tertata saja ya. Kalau nanti kalau sudah saatnya menata batinnya akan tahu ya. Nih, luas sekali di sini ternyata ya. Dan luasnya gua ini penggambaran saja supaya kita lebih dalam itu lebih legowo, lebih tentrem, lebih luas pemikirannya gitu. Yuk ke sini nih. Wah, ini ada akses ke sini, perhatikan. Supaya kita dari sudut-sudut yang lain melihatnya, jangan cuma dari satu sudut ke sini. Hati-hati ya, nanti terpeleset. Wah, ya, nih kita lihat dulu panoramanya ini di sini nih, bebatuan yang ada di sini yang membentuk unik sekali tuh kan. Jadi ada seperti bunga-bunga, seperti tire-tire, seperti apa namanya kain sutra. Ini banyak sekali ini nih ya. Jadi ternyata keindahan ini untuk siapa ya? Keindahan ini tentunya untuk kita nikmati, dan kita nikmati itu pun juga dari dengarkan juga bahasa-bahasa disampaikan. Ini asli ya, Bos, bukan Asli ini bukan habes ya. Iya, weh. Yuk ke sana yuk. Di sini ada pembatas, berarti lewat sini aja nih. Oke. Lihat ini di sini. Nah, selalu ada jalan yang mudah. Kalau kita mau mempermudah diri, selalu ada akses. Tapi kalau kita mempersulit diri ya udah mentok di situ, ya. Oke. Jadi gini teman-teman, ke sini. Gini, nanti kita mencoba untuk melihat dari sudut di atas, dari sisi atas sebelah sini. Tuh, kan unik nih ke sana. Kira-kira berani nggak?
Ya, tapi hati-hati karena di sini rawan longsor nih. Iya ya. Ya iya. Tuh, nah. Eh, apa itu? Eh, Itu. mana nih ya? Coba fokus kamera, kamera. Ini nih. Saya nggak lihat apa-apa ini. Ini bagusnya batu ini nih. Ini nih. Itu kan ada kayak sampah-sampah ini nih. Berarti Mana sih ya? ini fokus arahkan energi pikiranmu ke arah handle ini nih. Ikuti cahaya handle saya. Tuh. Ih, gerak. Ih, batu biasa ini ya. Tapi gerak, coba ini. Tar dulu. Jangan. Ih. Kayak mirip orang. Ih. Wah. Kuntilanak ini ya. Mak lampir ini ya. Mak lampir. Waduh. Jangan keras. Jangan. Tar dulu. Awas nih. Kita ini beneran makhluk apa nih? Gak tahu ini. Tapi tadi kayak Jangan ini. Sampah, Bos. dia Tapi gerak, Bos. berasap lah gitu. Ada asapnya. Coba tadi dulu. Waduh, kok ada jenggotnya ya. Misi. Punten. Assalamualaikum. Mbah. Punten, Mbah. Tadi dulu. Coba. Ketika saya mematikan senter ini, perhatikan mukanya nih. Coba. Kelihatan nggak? Mukanya yang mana ini ya? Ini nih. Astagfirullahaladzim. Mengerikan. Wadah asapnya juga nih ya. Itu dia makanya itu. Oh, asap dari mana ini ya? Makanya ntar dulu. Apakah dia ntar dulu. Mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Punten. Mbah. Padahal dia sudah kasih senter sama saya. Mukanya sudah saya senter tetapi belum ada reaksi. Belum ada respon maksudnya. Mungkinkah dia tidak mendengar kita atau memang hanya berpura-pura saja? Jangan-jangan budek. Oh. Ya, entar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Mbah. Mbah. Punten. Entar dulu. Kita lebih tenang lagi. Ternyata kita yang terlalu ambisius. Begitu melihat langsung kita tenang dulu. Kita samakan dulu dimensinya. Satukan dulu dimensinya supaya kita betul-betul bisa mendengar apa suara batinnya. Atau yuk kita samakan yuk bareng-bareng. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nyun sewu, Mbak. Perkenalkan dulu, Mbak. Nama saya Tarto. Iya, Tarto dari Cilacap. Iya, kami mohon maaf bila kedatangan kami itu mengganggu panjenengan. Iya, jadi gini, Pak. Kami tidak sengaja berjumpa dengan panjenengan. Jadi bila tadi anggah-angguh kami yang dalam masuk ke sini itu kurang sopan, kami betul-betul mohon maaf. Iya. Jadi gini, saya tadi kan masuk ke dalam gua ini, memang kami pun ragu-ragu karena sebelumnya kami mendengar cerita-cerita di dalam gua ini yang sangat menyeramkan lah, tentang adanya makhluk yang jadi-jadian gitu katanya, dan aneh-aneh lah. Jadi berbagai cerita sudah saya dengarkan, tetapi karena keteguhan niat kami sehingga terdorong kami masuk ke sini. Iya. Gini. Iya, maaf dulu, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, sinten asmane nggih? Namanya siapa?
Heeh. Iya. Heeh. Eh, eh, bukan apa-apa Mbak, tetapi supaya biar kita semakin bisa terhubung. Jadi alangkah baiknya kita saling mengenal biar tidak ada kesalahpahaman dalam diri kita gitu. Karena sebelumnya orang-orang mengatakan makhluk kejadian di dalam gua ini katanya jahat gitu maksudnya. Biarkan kita terhubung dulu. Kalau boleh tahu namanya dulu Mbak, namanya. Mm-mm, mm-mm. Jembar, Mbah Jembar. Oh, baik Mbah, alhamdulillah namanya Mbah Jembar. Ya, iya Mbah, kami juga membawa dua teman kami, maaf nih Mbah, ada Bang Mamat, ada juga Bang Yono. Eh, sama kami dari yang satu dari Purwokerto, satu dari Cilacap. Iya, iya Mbah. Maaf, maaf. Jadi Mbah, dari berbagai ini Mbak, memang saya itu tidak yakin tentang adanya makhluk kejadian di sini. Iya, maaf maaf Pak. Jadi bukan saya yang ngomong tapi beberapa orang. Iya, Mbak di sini maksudnya Mbak sendiri di sini lagi ngapain? Iya, baik Mbak, baik baik baik. Saya akan bersedia untuk mendengarkan dari cerita-cerita yang sebenarnya panjenengan. Boleh boleh. Iya, jadi aslinya itu Mbak dari Garut. Terus, mm-mm, mm-mm. Oh, oh, baik baik. Biarkan sedikit saya ceritakan dulu. Beliau asli dari Garut, Jawa Barat, dan difitnah oleh tetangganya, katanya beliau tadi menjadi dukun santet, gitu. Menyantet tetangga-tetangganya sampai sakit. Iya betul kayak gitu ceritanya. Tapi saya belum mengkaji. Maaf Mbah, Mbah Jembar. Kenapa kok bisa panjenengan yang dituduh menjadi dukun santet itu sehingga panjenengan diusir oleh warga? Itu ceritanya bagaimana awal-awalnya Mbah? Iya, tapi Mbah benar-benar tidak melakukan itu. Katanya beliau ada salah satu tangga yang sakit, minta sama paranormal yang lain. Ya. Nah terus paranormal itu mengatakan disantet oleh si Anu gitu katanya. Dan setelah saat itu langsung memprovokasi warga sehingga dia diusir. Tetapi sesungguhnya betul-betul panjenengan tidak tahu. Padahal tidak tahu apa-apa dia katanya, sama sekali tidak mengerti apa itu santet, apa itu apa. Dia hanya tahunya untuk ibadah. Iya. Lah terus baik ketika diusir itu kenapa tahu ada goa di sini, masuk di sini itu atas arahan siapa Mbak? Sangat luar biasa ceritanya ini. Jadi teman-teman, katanya ini karena dia sedang putus asa, diusir oleh warga dan difitnah segala macam kayak dengan cerita-ceritanya. Jadi dia memutuskan untuk menyeberkan diri ke sungai, ya.
sungainya besar waktu itu. Heeh. Nah terus terbawa arus sampai ke sini gitu. Berarti ini banjir ke sini banjir. Oh, pantesan tidak banyak sampah-sampah di sana. Oh, berarti jenengan maksudnya mau bunuh diri gitu. Heeh. Oh, oh sampai mukanya kayak gini tuh hasil kebentur-bentur oleh bebatuan ini gitu. Heeh. Iya. Dia merasa sudah mati katanya. Dia rasa sudah mati, ternyata masih hidup. Ternyata masih hidup di sini, sadar di sini. Wah biasa. Lah ini maaf. Ini gelang ini maksudnya memang bawa dari sana, dari rumah. Ini nih, ini maksudnya. Heeh. Heeh. Oh, mungkin ini Mbah yang dimaksud oleh orang-orang, mungkin gara-gara ini. Boleh pinjam Mbah, maaf. Maaf nih. Apaan sih, bikin dari apa sih, maaf ya, maaf Mbah. Oh, ini sih memang, ini dapat dari mana? Nemu. Baik Mbah. Ya Mbah, sini Mbah, ini saja. Dia menemukan gelang itu, terus spontan orang-orang karena melihat itu mungkin langsung menuduh itu dukun santet katanya. Mungkin juga ya. Kenapa dibawa terus, itu memang ada manfaatnya Mbah. Iya, hanya suka saja. Baik. Jadi kita ambil kesimpulan saja supaya tidak lama-lama. Beliau tadi difitnah dan diusir oleh warga, tetapi berjalan ke timur, ke arah timur terus, dan menemukan kali langsung terjun ke kali. Mungkin memang sengaja ini ya, terjun bunuh diri maksudnya. Ya, oh maksudnya pasrah. Mungkin tujuannya menyeberang gitu, menyeberang kali. Oh berarti bukan bunuh diri dong, berarti pasrah, mau mati ya nggak apa-apa gitu katanya. Tapi jelas niatnya mau nyebrang ke wetan, ke Jawa Tengah mungkin. Baik. Nah, terus terbawa arus, akhirnya arusnya deras waktu itu, hujan deras dan arusnya deras sehingga masuk dalam gua ini. Tapi sadar nggak ketika di dalam air itu, sadar nggak? Nggak sadar. Jadi seperti tidur gitu. Oh seperti tidur. Gini, Mbah maaf, tadi sebelum saya menggugah panjenengan, membangunkan panjenengan, jenengan tahu nggak maksudnya ada orang gitu? Oh nggak tahu. Berarti ketika saya ini baru sadar gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Baik. Kira-kira jenengan punya rencana tidak untuk balik ke pulang ke sana, ke pulang kampung? Tidak. Baik. Iya. Iya ya Mbak. Ini katanya beliau memberikan saran kepada kita supaya kita jangan mudah untuk menuduh orang, jangan mudah untuk menilai buruk orang sebelum tahu persis. Jadi menjadikan provokator, provokasi orang, karena korbannya yang salah nanti bisa jadi kembali kepada diri si provokasi lagi sendiri. Jadi maksudnya orang-orang yang menuduh itu justru nasibnya akan sama. Jadi selalunya seperti itu keadaannya. Baik Mbak. Iya. Tapi gini Mbak, kemarin ada orang yang mengatakan ada makhluk jadi-jadian di sini, keluar dalam gua tuh menyambut orang gitu. Iya. Oh berarti dia tidak selalu seperti ini.
Jadi kemarin-kemarin itu sadar keluar sana, tapi tidak tahu arah. Jadi keluar masuk gua ini. Dan sekarang habis bangun tidur gampangnya gitulah ya Mbak. Iya, iya. Yaudah kalau begitu pulang aja Mbak ke kampung jenengan, Haya anterin gitu. Biar nanti Haya berusaha untuk menerangkan kepada mereka bahwa sesungguhnya bukan panjenengan, mungkin hanya karena penyakit lah. Namanya penyakit itu kan macam-macam, dan penyakit itu bisa jadi karena dirinya sendiri ya. Jadi penyakit bisa datang karena ulahnya sendiri, malah menyalahkan orang itu mungkin Mbak. Iya ya, biar nanti Haya menjelaskan kepada mereka. Iya. Ya udah, yuk Mbak, pulang aja ya. Saya anterin Mbak. Gimana nih, mau nggak? Dianterin pulang. Antar kemana nih ya? Ya ke Garut, Garut itu di mana sih di ya? Jawa Barat. Jawa Barat. Iya, tapi agak jauh ya, nggak apa-apa. Mau kan Mbak? Ya udah, nggak apa-apa, nanti saya anterin ke sana ya Mbak ya. Yuk Mbak, nanti kita yuk. Mbak, Mbak, jadi batu, Mbak, Mbak, ini, Astagfirullah, jadi batu, Jadi batu. ya, jadi batu, Jangan. Mbak, Astagfirullahaladzim, ini kok ada jadi batu kayak gini nih, suara apa tuh? Kayak orang terbang. Iya, kayak yang terbang suara. Tadi dia ke sini. Yaudah lah yuk. Tadi kita sini loh, makanya jadi kayak gini. Yaudah yuk. Pulang aja yuk. Tinggal aja nih ya. Tinggal aja lah, udah. Sampai juga kayaknya selesai ya. Ini masih siang nih, alhamdulillah, nggak sampai malam. Inilah teman-teman pengalaman atau apa-apa yang dialami, itulah ilmu dari semesta ya, dari penjabaran dari bebatuan, dari pohon, dari lorong goa, itu banyak makna yang tersirat. Tentunya untuk kebaikan kita, termasuk tadi terakhir itu ketika tadi kita bertemu dengan katanya orang yang difitnah sebagai dukun santet, dan ini pun ilmu juga yang dialami oleh beliau, itu orang difitnah sebagai korbannya. Tetapi marilah kita selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada orang lain, dan ketahui dulu supaya tidak menjadi kesalahpahaman gitu. Jangan langsung memprovokasi orang. Iya dong, harus kita berpikir sebelum bertindak gitu. Iya kan? betul, pribadi lebih lentur lagi, lebih damai lagi gitu. Jangan memprovokasi orang lain. Itu aja ya. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan dikir jalan, apa yang dimaksud dengan pelajaran daripada konten ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kalian selalu dan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan apapun yang menjadi doa kalian terkabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar.